Hadirin sekalian yang hormat, pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lupa kita selalu berselawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Malam ini kita semua sehat walafiat, bertaufik hidayat untuk hadir kembali ke Masjid Jami' Ar-Ridha untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita hadir untuk salat berjamaah maupun untuk duduk di majelis taklim, sekaligus untuk berzikir, berdoa, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menambah amal dan pahala kita dan menyebabkan kita dan keluarga semua dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dan mudah-mudahan sampai ke akhirat dapat ridha Allah dan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan harapan dan doa kita baik yang untuk diri kita, untuk keluarga kita maupun untuk jamaah kita, semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit, dari segala khususnya daripada virus dan daripada yang lain-lain. Dan juga mudah-mudahan ialah menjelang bulan Maulid, ini udah bulan Safar, menjelang bulan Maulid ialah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ialah virus corona daripada dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian terhormat, baik kita lanjutkan saja pelajaran kita dari kitab Irsyadul Ibad. Masih kita berbicara tentang masalah ayat-ayat Quran yang mengandung fadilah. Semua ayat Quran itu mengandung keutamaan. Kalau kita baca satu huruf bisa dapat 10 kebaikan, bisa dapat 25 kebaikan, 50 kebaikan, bahkan 100 hasanah satu huruf, tergantung kita membacanya. Kalau membacanya dalam solat berdiri dapat 100 kebaikan. Baca solatnya solat duduk dapat 50 kebaikan. Baca di luar solat dengan wudu 25 kebaikan. Baca di luar solat kagak pakai wudu karena kita udah hafal, biar batal-batal kita baca terus, dapat 10 kebaikan. Begitulah Al-Quran. Yang belajar dapat pahala, yang ngajar dapat pahala, yang baca juga dapat pahala. Oleh karena begitu banyak kebaikan yang terkandung dalam Quran, maka kita sangat dianjurkan untuk selalu membacanya dan memprogramkannya. Kalau bisa kita bisa khatam Quran, ya. Ada orang yang khatam seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali karena sebulannya 10 juz, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setahun sekali, ya ada yang kagak biar sekali. Jadi supaya kita programin itu, karena itu adalah salah satu kebaikan yang kita akan dapatkan nanti dari Allah, yang paling gampang kita mencarinya. Kalau kita belum bisa membaca Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir, maka kita mudah-mudahan bisa membaca daripada surah-surah yang mengandung fadilah. Jadi surah yang mengandung fadilah, jadi surah yang memang ada keutamaan khusus. Seperti yang lalu kita baca surah Baqarah, pokoknya baca surah Imran, surah Kahfi, Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, surah Yasin, surah Tabarok, surah Hadid, surah Rahman, surah Waqiah, surah Hamim, surah Musabbihat, dan surah-surah lain yang pendek-pendek. Nah, kali ini kita akan teruskan tentang surah-surah yang pendek-pendek. Maka orang-orang tua kita kalau sholat, ya dia pakai surah-surah yang pendek-pendek ini. Di samping rupanya ya emang gampang, juga kita ya belum tentu hafal surah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek, tapi surah-surah fadilah yang dibaca. Ini insya Allah juga akan tidak kurang berkahnya. Bab ini surah ada hadisnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran kita yang sekarang. Qala Syekhul Musannif rahimahullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa Tirmidzi, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi daripada Nabi kita Muhammad SAW, yang disumberkan daripada Anasin, daripada sahabat Sayyidina Anas bin Malik. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a idza zulzilat
Man qara'a idza zulzilat. Siapa yang baca Al-Quran surah, dia baca surah idza zulzilat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Itu kalau orang baca itu dikasih nilai pahala, karena dia baca cuman segitu, dikasih nilai pahala, adalat lahu, dikasih nilai pahala, adalat nisfal Quran, sama dengan membaca separuh Al-Quran. Pahalanya ya, kalau bacaannya tetap segitu, tapi dia punya pahalanya adalah nisfal Quran. Maka orang suka baca ayat Quran itu baca idza zulzilat, bab itu adalah memberi peringatan sama manusia akan terjadi kiamat, memberi peringatan sama manusia kebaikan kita berapapun besarnya kita akan lihat, kejahatan kita juga begitu juga. Nah, itu. Maka membaca surah idza zulzilat saja itu adalah nisfal Quran, sama dengan membaca separuh Al-Quran. Waman qara'a qul ya ayyuhal kafirun, dan barang siapa orang yang membaca surah qul ya ayyuhal kafirun, surah langganan kita kuliah, adalah rub Al-Quran, adalah sama dengan membaca atau menyamai membaca seperempat. Kalau nisib setengah, kalau rubu seperempat. Adalah rub Al-Quran, sama dengan kita membaca dapat pahala seperempat daripada Al-Quran. Waman qara'a qul huwallahu ahad, dan siapa orang yang membaca surah qul huwallahu ahad, itu namanya surah Ikhlas, adalat lahu bithuluthil Quran, menyamai baginya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi idzazul separuh, kalau kuliah seperempat, kulhu sepertiga. Itu menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya ialah surah yang mengandung fadilah. Oleh karena itu kalau ialah kita mau mendoakan orang, kita tahlilan atau sekian dibaca itu surah kulhu 3 kali. Itu sama dengan Quran udah. Qul a'udzu falaq, qul binnas. Kenapa enggak surah yang lain? Ya memang itu ada hadisnya, baca itu adalah pahalanya besar. Pahalanya lebih besar. Jadi idzazul sama dengan separuh Al-Quran pahalanya, kulhu sama dengan seperempat Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun seperempat Al-Quran, kulhu sama dengan sepertiga Al-Quran. Masih ada lagi, kalau sembahyang maghrib itu kan bisa orang baca kuliah doang sama kulhu. Selalu itu orang tua-tua kita pada baca itu, begitu besar pahalanya. Jadi jangan kita kata orang tua bodoh banget dari dulu surahnya kuliah dulu mau kulhu. Padahal dia bisa yang lain, cuma kalau sholat maghrib selalu dia baca itu. Ya. Di samping dia takut juga kalau dia baca Quran yang udah di tengah-tengah, kan kalau salahnya kalau lupanya sampai ngasih tahu, kagak ketahuan melencong kemana tahu. Wal Baihaqi an Anasin, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi daripada sahabat Nabi An Ibnu Umar, daripada sahabat Nabi bernama Ibnu Umar, yakni Sayyidina Abdullah bin Umar. Ala yastati'u ahadukum ayyaqra'a alfa ayatin fi kulli yaumin. Ala yastati'u ahadukum ayyaqra'a alfa ayatin fi kulli yaumin. Apakah siapa yang mampu, apakah tidak mampu salah seorang kamu untuk membaca 1000 ayat tiap-tiap hari, 1000 ayat Quran tiap-tiap hari? Siapa yang bisa baca ayat Quran 1000 tiap-tiap hari? Quran itu isinya 6666 ayat, 1000 kurang lebih jadi 1/6, lebih dikit 1/6 Al-Quran. Kalau 1000 dari 6666. Ala yastati ahadukum ayaqra al-ayatin fi kulli yaum. Qalu, sahabat menjawab, wa may yastati'u ayaqra al-ayatin fi kulli yaum. Wa may yastati'u ayaqra al-ayatin fi kulli yaum. Siapa yang bisa
Siapa yang mampu? Waman yastati'u, dan siapa yang mampu? Ayaqra alfa ayatin, untuk membaca 1000 ayat fi kulli yaum, pada tiap-tiap hari. Qala, dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma yastati'u ahadukum ayyaqra'a alhaqumut takasur? Apakah tidak mampu salah seorang kamu untuk membaca alhaqumut takatsur, yaitu surah alhaqumut takatsur, hatta zurtumul maqabir, dan seterusnya. Baca alhaqumut takatsur sampai selesai, itu diberi pahala atau sama dengan membaca 1000 ayat atau 1/6 Al-Quran. Kalau izazul separuh, kuliah 1/4, kulhu 1/3, alhaqumut 1/6 Al-Quran. Maka kalau orang ngerajinin sholat, kalau orang sholat, ya baik yang wajib atau sunnah, dia baca ayat-ayat itu saja dalam sehari, nggak pernah dilepas tuh, kadang-kadang itu, kadang-kadang itu. Kalau di jumlah sama dengan dia bisa baca Al-Quran ajma, Al-Quran secara keseluruhan, begitu banyak disediakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sayangnya Allah kepada kita, supaya kita meninggal pahala kita banyak, timbangan kita banyak, menang timbangan kebaikannya, hingga kita bisa masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baca surah Al-Haqumut Takatsur itu adalah dikatakan sama dengan membaca, atau diberi pahala sama dengan membaca ialah 1000 ayat, 1000 ayat Al-Quran. Wasyaikhani, dan hadis yang dikeluarkan oleh Syaikhan, yaitu dua syekh, Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Imam wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah, wa Malikun, dan Imam Malik, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Tabrani, dan Imam Tabrani, wal Bazzaru, dan Imam Bazzar, wa Abu Ubaidin, dan Imam sahabat Nabi Abu Ubaidah, an asyratin minas sahabati, dari 10 orang sahabat. Ini yang menyampaikan hadis ini 10 orang sahabat. Masyhur, jadi ini hadis banyak sahabat yang nyampein. Apa hadisnya? Yaitu bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahadun ta'dilu thulutsal Qur'an. Quran yang dibaca qul huwallahu ahad itu adalah sama dengan membaca 1/3, thuluts, 1/3 Al-Quran. Baca qulhu pahalanya dapat 1/3 daripada Al-Quran, kan pendek itu qulhu. Kalau paling pendek ayat Al-Quran adalah surah Inna a'toina kal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat, cuman satu surah Al-Kautsar. Kulhu 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Yang 3 ayat ada lagi, idza jaa nasrul wafat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini barisnya ada 2 baris. Kalau inna a'toina kan cuma sebaris, 3 ayat, paling pendek ya. Satu surah cuma ada 3 ayat, tapi inna a'toina kal kautsar. Hadirin sekalian terhormat, jadi itu qul huwallahu ahad, orang membaca qul huwallahu ahad sama dengan membaca thulutsal Quran, 1/3 Al-Quran. Wal Uqaili, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Uqaili an Roja'in al-Ghonawi, daripada sahabat Nabi yang bernama Roja al-Ghonawi, man qara'a qul huwallahu ahad 3 marrat, barang siapa yang baca surah qul huwallahu ahad 3 kali, faka'annama qara'al Qur'an ajma', faka'annama qara'al Qur'ana ajma', maka seolah-olah dia membaca Al-Quran secara keseluruhan, ajma', ya. Jami' ajma' ya, secara keseluruhan. Qulhu 3 kali. Jadi orang baca qulhu 3 kali sama dengan dapat pahala sekali daripada baca Quran. Kalau kita cuma bicara Quran
kulhu doang. Baca itu biar banyak, pahalanya banyak daripada kagak. Bisa kulhu juga kagak baca. Biasanya kulhu, baca kulhu biar banyak. Sehari biar baca biar 100. Apalagi udah nggak ngapa-ngapain, pegang tasbih aja sehari 100 kulhu, 100 kulhu. Jadi kalau sekali sepertiga, 3 kali berarti jadi Quran ajma. 3 kali baca sama dengan Quran secara sekaligus. Kalau dilebihin lagi, dia baca ini lanjutan hadis. Wa Ahmadu an Muadz bin Anasin, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada sahabat Nabi namanya Sayyidina Muadz bin Anas. Man qara'a qul huwallahu ahadun asyara marratin. Siapa orang yang membaca qul huwallahu ahad asyara marratan 10 kali. Bacanya 10 kali. Baca 10 kali, gimana itu kalau 10 kali? 3 kali aja sama dengan khatam Quran. Banallahu lahu baitan fil jannah. Didaftarkan rumah oleh Allah baginya, dibuatkan rumah oleh Allah baginya, 1 rumah di surga. Didaftarkan 1 rumah di surga. Orang daftar rumah kan mahal. Ini baca qul 11 dan didaftarin surga. Jangan sekali doang, terus sering-sering baca 11, sering baca 11. Kalau diterima gitu. Kalau kita sering-sering, insya Allah berkali-kali masa nggak ada yang diterima? Ada. Kita udah meninggal, ada. Rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak yang diterima, banyak. Tapi kudu diterusin dengan ibadah-ibadah yang lain. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya rumah di surga. Itu kalau baca 11, baca 3 sama dengan baca Quran sekali, baca 11 sama dengan dibangunkan Allah rumah di surga. Wal Baihaqi, dan hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi, wa Ibnu Adi, dan Imam Ibnu Adi, an Anasin, dan imam daripada sahabat Nabi Sayyidina Anas. Man qara'a qul huwallahu ahadun mi'ata marratin. Siapa orang yang membaca surah qul huwallahu ahad 100 kali, ghafarallahu lahu khuti'ata khamsina aman, maka Allah mengampuni, ghafarallahu lahu, mengampuni oleh Allah baginya, khuti'ata khamsina aman, kesalahan 50 tahun. Khuti'ata kesalahan khamsin 50 tahun. Kita udah umur, kita udah 50, udah di atas 50, baca itu sering-sering. Dosa kita kan kita kumpulin dari masih kecil banyak, ada yang udah kita mintain ampun, ada yang belum. Baca itu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa 50 tahun dengan sebab membaca surah Qulhu 100 kali. Tapi majtanaba khisolan arba'an, selama dia menjauhi 5 hal atau 5 hal, khisolan urusan-urusan atau perkara-perkara arba'an, 4 hal, sama dia menjauhi perkara 4 macam perkara. Apa yang dia mesti jauhi supaya sekali baca surah Ikhlas 100 kali dapat ampunan dosa 50 tahun? Ad-dima'a, yang pertama dia mesti jauhi yaitu pertumpahan darah. Jangan dosanya bunuh orang, numpain darah orang, ya mesti ada diat namanya. Pernah kita belajar sih nama Habib Ali, diat yaitu denda dunia maupun akhirat, sedekah dan segala macam, diat. Menjauhi pertumpahan darah. Wal amwala, dan mengambil harta orang, mencuri, mengambil tanah orang sejengkal juga nggak boleh diambil, apalagi banyak, sejengkal nggak boleh. Dan orang harus sesuai hati dan kerjaan. Jadi jangan barang udah dijual dulu, suratnya belum dibikin, bahkan udah dibikin, nggak dicatat di girik, dijual lagi. Emang bener-bener udah dijual, kan namanya ngambil. Setengah meter aja kagak boleh, apalagi setengah meter sejengkal aja kagak boleh. Udah ambil lagi, masih ada
Giriknya masih nama gue itu. Emang belum dicatat. Dulu waktu ini baru diincer jadi kawasan industri, orang jual beli kan pakai pernyataan aja, nggak pakai akta, nggak pakai segala macam. Banyak dah muah. Dulu mah gue jual masih 10.000, sekarang 10 juta. Melotot matanya. Tapi kalau ngambil harta orang neraka. Siapa orang yang ngambil sejengkal daripada tanah, maka itu akan dikalungkan 7 lapis tanah yang sejengkal diambil nanti di akhirat. 7 lapis bumi kali sejengkal, lo banyak juga dikalungin, kagak kuat kita, nggak kuat kalung segitu gedenya. Itu harus dijauhin. Jangan baca surah Ikhlas 100 tapi rajin minggirin pagar, mindahin pagar. Jangan. Ya. Memang kadang-kadang begitu orang kalau memang udah enak sama itu, udah incer, wah ini kagak lurus ini, udah lurusin dikit-dikit bagaimana. Kerjaannya kerapak-repek di situ aja. Pertumpahan darah, jadi jangan suka numpahin darah orang, jangan suka membunuh dan segala macam, jangan suka mengambil harta orang. Wal furuja, dan masalah kemaluan harus jaga, jangan berzina. Baca kulhu 100 tapi berzina. Wal furuj, ya tentu kalau memang sudah dikerjakan, sudah terlanjur, ya selain daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau merasa nggak punya salah, itu kan nanti jadi belum diampunin, bab kita nggak merasa punya salah. Wal furuj, jama daripada farj, berzina. Wal asribata, dan minum-minuman keras. Jadi kalau dia bisa jaga pertumpahan darah, dia bisa jaga ngambil harta orang, dia bisa jaga kemaluannya, dia bisa jaga daripada minuman keras, baca kulhu 100 kali, dosanya 50 tahun diampunin. Kata lanjur udah dikerjakan, dia taubat dulu, baru dia baca itu, atau dia baca dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali bacanya, udah baca sekali doang 100. Kalau belum taubat, itu yang kerjaan-kerjaan dosa besar, itu semua dosa besar itu. Membunuh orang dosa besar, ngambil harta orang itu juga dosa besar, zina dosa besar, minum-minuman keras juga dosa besar. Yang diampuninya harus taubat. Enggak cukup kalau cuma istighfar, astagfirullahaladzim, segitu doang udah diampunin. Taubat ada persyaratannya kalau taubat, nggak boleh diulangin lagi, bercita-cita nggak akan mulangin lagi. Begitu. Itu banyak persyaratannya, ada 4 macam persyaratan taubat. Kalau kita udah kerjain sama persyaratannya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa 50 tahun diampunin dengan baca kulhu 100. Wat Tabarani, dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabarani an Fairuzin, daripada sahabat namanya Fairuz. Ini juga kita mesti punya juga ini. Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fis shalah au ghairiha. Barang siapa orang membaca surah Ikhlas atau qul huwallahu ahad di dalam 100 kali dalam salat atau lainnya, kataballahu lahu bara'atan minan nar, niscaya dicatat oleh Allah baginya bebas daripada api neraka. Maka itu kalau pisolah ditulis bebas daripada api neraka. Tapi kalau di luar sholat, kila itu ulama mengatakan yang namanya khatam kulhu, yaitu menebus diri daripada api neraka, itu membaca surah Ikhlas sebanyak ialah 100.000 kali tambah ribu. Baca kulhu 100.000 kali berarti dia khatam kulhu dan bisa menebus dirinya daripada api neraka. Bisa juga menebus keluarganya daripada api neraka 100.000 kali, 100.000 ya. Jadi kalau dibaca sehari 1.000, 100 hari selesai 100.000, sehari 1.000. Kalau dia baca sehari umpamanya 100, ya segitu dah, sudah 100.000 dia kasih. Ya pakai apa? Apakah dicatat? Apakah diapain? Itu namanya
khatam kulhu 100.000 kali. Kalau khatam zikir 70.000 kali baca la ilaha illallah. Khatam Quran 66.660 ayat. 6 ayat itu adalah khatam Quran. Quran di sini 6.666 ayat. Gitu. Khatam selawat 44.444 atau 40.000. Itu akan insya Allah memberi syafaat kepada orang yang membacanya dengan ikhlas dan diterima oleh Allah untuk sampai ke akhirat. Itu surah-surah pendek, surah-surah pendek yang mengandung fadilah, mengandung keutamaan besar. Kalau kita baca didapatkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berdoa, Allahumma aktub lana al-baro'a minan nar. Ya Allah, tulislah kami bebas daripada api neraka. Bebas daripada api neraka itu disuruh kita mohon sama Allah supaya kita ditulis di situ. Dan usaha kita apa? Ya itu baca surah Ikhlas 100 kali kalau di dalam sholat, 100.000 kali kalau kita mau khatam kulhu. Insya Allah kalau kita udah baca 100.000 kali ya insya Allah semuanya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada surah lain kita teruskan nanti. Lam yakunil, baca lam yakunil, baca wal adiyati, baca surah idza ja'ah. Itu ada fadilah-fadilahnya. Makanya ya orang sholat kita, apalagi kalau kita baca Quran yang paling besar kan pahalanya dalam sholat 100 huruf 100 kebaikan baca dalam sholat. Orang mau baca yang panjang-panjang silakan, orang baca yang pendek-pendek kalau surah fadilah ini juga silakan ya, sesuai kemampuan. Yang jelek yang kagak sholat atau yang kagak membaca Quran, itu yang paling jelek itu. Naudzubillah. Hadirin sekalian terhormat, demikian dulu pelajaran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ini surah-surah pendek, jadi kita semakin yakin kita baca sehingga kita dapat pahala besar, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semampu kita, memang mampunya itu, yaitu mudah-mudahan kita dapatkan. Demikian, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.